kepada salah seorang ikhwah mungkin kami minta yang bacaannya dapat kita menikmatinya, kami mohon untuk membacakan dulu surat At-Takatsur. Tafadhal barakallahu fikum. Ada? Pak Arifin, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Baik, barakallahu fikum. Surat At-Takatsur, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menghafal, dan ini request dari saya pribadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menghafal. Tidak ada salahnya di rumah itu memurojaah hafalan bergantian antara suami dengan istri. Saya pernah dapatkan beberapa cuplikan di YouTube Syekh Sudais, kemudian imam-imam Masjidil Haram ataupun imam Masjid Nabawi, kalau mereka duduk-duduk seperti kita begini, ya, mereka di antara waktu luangnya diisi dengan memperdengarkan bacaan, ya, dan itu juga merupakan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi pernah meminta salah seorang sahabat juga untuk membacakan Al-Quran. Maka ini bagian daripada kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, termasuk di rumah tangga kita, agar rumah tangga kita penuh dengan keberkahan, para malaikat juga ikut menemani kita. Salah satunya adalah tidak ada rasa malu dari seorang istri untuk memperdengarkan hafalannya di hadapan suaminya. Demikian juga seorang suami di hadapan istrinya, ataupun seorang anak di hadapan orang tuanya. Bahkan orang tuanya pun jangan malu untuk didengarkan bacaannya di hadapan anak-anaknya. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena fakta di masyarakat umat Islam hampir banyak, tidak terhitung rumah-rumah umat Islam yang di dalam rumahnya itu suami istri kalau weekend ketika tidak jalan-jalan keluar rumah, apa yang terjadi? Karaokean berjamaah di keluarganya. Ini maka saya ingatkan, ya, daripada kita membiasakan kebiasaan yang sudah jelas nggak ada pahalanya, non pahala itu, jelas dosanya jelas, ya. Antum tahu bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengabarkan siapa di antara anda naik kendaraan kemudian bersenandung musik, gitu kan, mau kakinya pakai goyang-goyang atau tidak, yang jelas dia berlagu di kendaraannya. Apa kata Nabi? Setan menemaninya. Demikian juga halnya kalau di rumah. Tapi coba kalau kita rubah, kita biasakan, ya, dengan kajian ini kita diingatkan, mumpung ini hafalan-hafalan pendek kita, gitu kan, yang mungkin ada salahnya juga, maka diperdengarkan sama istri. Dan kalau istrinya negur, jangan kamu jangan negur saya suami kamu, nggak bisa begitu. Kalau memang salah ya salah, ya. Nah, itu kan bagus itu suasananya, suami istri dan anak-anaknya, dan termasuk juga para pembantunya kalau antum miliki. Tapi mari kita terjemahkan surat At-Takatsur. At-Takatsur ala wazni at-tafa'ul. Huruf asalnya adalah kaf, fa dengan ro.
kathura, kathir. Antum sering ucapkan jazakumullah khairan kathira. Takatsur artinya dari kata banyak. At-takatsur membanyak-banyakan. Berarti kalau diterjemahkan secara sesuai dengan EYD-nya kita, at-takatsur itu diterjemahkan bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang bermegah-megahan ini tiada lain adalah teguran kepada manusia, khususnya ya, yang dengan bermegah-megahan ini akan melalaikannya dari tujuan hidup. Maka diangkatlah ayat ini oleh Allah untuk mengingatkan kita. Maka ayat ini, maka surat ini ya harus kita pahami, ini bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Bagaimana Allah sangat care, sangat perhatian kepada hambanya, sampai ayat tentang bahaya bermegah-megahan di dunia efeknya sangat besar. Alhaakumut takatsur. Sungguh alha yulhi, sungguh telah menyibukkan kalian. Ketika kalian sudah punya program bermegah-megahan di dunia, kalian akan sibuk. Maka ingat dengan kesibukan kalian, jangan sampai kesibukan ini melalaikan kalian dengan tujuan utama kalian aku hidupkan. Kurang lebih pesannya Allah begitu. Tapi Allah kabarkan, ini faktanya, manusia sibuk dirinya dengan bermegah-megahan. Kemudian Allah kabarkan bermegah-megahannya sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Maka tidak tepat kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, dia telah tenang di peristirahatan terakhirnya. Orang masuk kuburan itu belum istirahat terakhir, Pak. Ya, itu copy paste dari orang Nasrani. Ya, di peristirahatan terakhir. Jadi orang seakan-akan kalau sudah masuk kuburan itu seakan-akan selesai. Tidak, para jamaah. Ya, maka Allah menamakan kuburan itu apa bagi umat Islam, bagi manusia, bagi orang-orang ini? Zurtumul, ziarah. Kita sedang nengok kuburan. Itu kita sedang nengok. Ya, antum kalau nengok apa lama di sana? Tidak. Selamanya tidak di sana. Tidak. Itulah Allah mengabarkan kepada kita karakter tempat tinggal setelah dunia yang bernama kuburan, tempat kita ziarah, tempat berkunjung, bukan tempat abadi kita di dalam kubur. Nggak ada ceritanya orang setelah hancur kiamat gitu kan. Ada Ustaz, beberapa orang itu nggak mau dia masuk surga, di kuburan terus. Nggak ada ceritanya begitu. Ataupun dia tidak akan masuk neraka Ustaz, dia di kuburan terus. Nggak ada itu, dari mana ceritanya? Ya, termasuk yang meyakini adanya reinkarnasi. Tidak ada ceritanya reinkarnasi. Itu nanti Ustaz, nanti di masa depan dia akan menjadi orang kaya, dia bercita-cita jadi orang bagaimana. Tidak ada ceritanya. Sampai detik ini kita dapatkan, kita rindu sama Nabi Adam saja, Nabi Adam nggak pernah muncul lagi karena memang sudah meninggal dunia. Ya, maka disinilah maknanya kuburan adalah tempat persinggahan. Maka dinamakan juga kuburan itu alam barzakh. Barzakh, ya. Marojal bahraini yaltaqiyan. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, Marojal bahraini yaltaqiyan. Allah katakan ada dua lautan bertemu. Bainahuma barzakh la yabghiyan. Antara dua lautan itu seakan-akan ada penghalang, pembatas. Dan antum sudah dapatkan di YouTube videonya, para sahabat mendengar surat Ar-Rahman ini dilantunkan, mereka tidak pernah melihat tapi percaya gitu. Itu maksud saya adalah kalau kita mendapatkan ada dua lautan ketemu dan penghuni lautannya itu tidak mau
loncat ke tempat yang lain, dia tempatnya di sana saja, dan rasanya airnya berbeda. Dan itu ada di dunia saat ini dan sudah ada videonya. Artinya, masa kita tidak percaya berita Allah tentang kuburan? Para sahabat saja ketika dikabarkan oleh Allah, wahai hambaku, dalam surat Ar-Rahman itu, di dunia ini ada 2 lautan, ya, tetapi ada penghalangnya, ada barzakhnya. Para sahabat percaya dengan itu walaupun belum melihat. Sama halnya dengan ana dan antum, kita semuanya, walaupun kita tidak pernah masuk kuburan ataupun tidak pernah belum dikubur, tapi ingatlah Allah sudah mengabarkan akan adanya alam kubur, tempat kita singgah, yang dinamakan oleh Allah alam barzakh, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Dialah alam barzakh yang namanya alam kuburan. Dan itu penting, fase tersebut fase yang sangat mengerikan. Kalau kita dapatkan diri kita di alam kubur bisa menjawab fitnah kubur, selamat dari fitnah kubur, maka Anda akan beruntung. Dan apa fitnah kubur? Pertanyaan malaikat munkar nakir, dan tidak bisa dijawab kecuali oleh lisan orang beriman, bukan lisan orang munafik, pembohong, pendusta, pemalas sholat, bukan. Di sholat, di antara kata kuncinya pahami bacaan. Kalau Anda memahami bacaan, Anda akan merasakan indahnya sholat, karena Anda ngerti. Sebagaimana ibu-ibu kalau nonton sinetron sampai menyiapkan tisu berapa roll gitu kan, karena dia tahu ini sebentar lagi menangis gitu kan, apalagi episode terakhir misalkan gitu, ataupun mungkin bapak-bapak dengan film apanya ataupun dan seterusnya. Saya tidak menyarankan nonton film, tetapi faktanya demikian. Kenapa kita bisa menikmati itu? Karena paham. Coba belajar memahami, masa sudah 30-40 tahun gak paham-paham juga. Minimalnya ini seperberapanya surat juz amma, juz 30. Ya, baik. Kemudian Allah kabarkan kita akan mengunjungi kuburan. Semua kita akan mengunjungi kuburan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pengumuman di masjid ini, Masjid At-Taufik, Pak, nanti setelah sholat isya kita mengunjungi kuburan 10 tahun. Kira-kira siap tidak? Ya, ingat, yang di kuburan saat ini, ya, mereka itu sudah berapa tahun? Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Dan orang-orang di alam kubur, kalau Anda tahu apa yang mereka inginkan, qala rabbirji'uni. Semua orang yang ada di alam kubur, mau yang muslim ataupun non muslim, baru menyadari pentingnya ibadah. Ternyata indahnya mengatakan subhanallah. Itu kapan orang merasakan? Di alam kubur. Kalau ada orang-orang di dunia saat ini belum bisa menikmati kata subhanallah, orang di alam kubur itu baru merasakan indahnya itu. Allah mengatakan orang-orang yang sudah meninggal pasti mengatakan qala rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Apa kata mereka? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Moga-moga kalau engkau berikan aku kesempatan untuk hidup kembali ke dunia, ya Allah, saya mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, walaupun cuma 1 amal soleh yang dulu pernah saya tinggalkan. Jadi banyak di antara kita, coba, kalau termasuk anak kita semuanya para hadirin, banyak peluang-peluang amal soleh melewati pandangan kita, melewati telinga kita, tapi sampai saya pernah dapatkan ada pengurus masjid, ketua masjid, diajak jamaahnya kemana? Ke masjid. Pengurus masjid, ketuanya diajak jamaahnya apa? Untuk sholat jamaah. Pak, mari kita sholat, sudah adzan. Apa kata pengurus masjid ini, ketuanya? Kalian aja duluan.
Subhanallah. Ya, kok begini cara jadi pengurus masjid? Ya, kalian aja duluan, kami di belakang. Ada pengurus masjid, tapi kurus sholatnya di masjid. Bisa dia sholat juga tapi di rumah. Lalu buat apa jadi pengurus? Nggak bagus dengernya gitu kan. Ini kita perhatikan. Orang yang sudah meninggal baru memahami urgensinya ibadah. Ya. Nah, para jamaah, maka dari saat ini mari kita belajar menabung dengan amal-amal ibadah kita, karena kita akan tinggal di alam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak. Saufa ini ungkapan, teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab sudah paham tuh. Saufa itu adalah kata untuk menunjukkan akan. Kalian akan tahu saufa, tapi jaraknya jarak jauh. Tapi sedekat-dekatnya jarak jauh tetap dia dekat. Kenapa saya katakan demikian? Para jamaah, Nabi mengatakan demikian. Inni bu'itu wasa'a kahatain hatta kada an yasbiqani. Aku diutus oleh Allah dengan hari kiamat itu seperti ini. Nabi dengan hari kiamat diutus seperti ini. Sampai-sampai hari kiamat seakan-akan mendahului Nabi. Anda bayangkan ini, Nabi dengan kiamat itu begini. Jadi kalau sudah ada Nabi Muhammad SAW diutus, apa yang terjadi? Kalau Nabi meninggal, setelahnya apa? Pasti kiamat. Maka jangan harapkan lagi akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ada setelah Nabi Muhammad SAW adalah hari pembalasan semua amalan dari semenjak zaman Nabi Adam sampai semua manusia. Ya, kalla saufa ta'lamun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Benar-benar mereka akan mengetahuinya. Tentang apa? Tentang kejadian-kejadian yang ada setelah hari kiamat. Tentang kejadian-kejadian yang ada di alam kubur. Walaupun jasad kita dibakar, debunya diterbangkan, tetap siksa kubur berlaku. Jangan terapkan kehidupan di alam kubur disamakan seperti kehidupan di dunia. Jangan disamakan, karena beda, Pak. Banyak perbedaannya, banyak. Di sana orang di alam kubur tidak butuh makan minum. Makanya jangan kirim-kirim makanan itu, dicongkelin kuburannya, disimpan makanan. Ini makanan favorit orang tua saya, apa itu? Barongko. Dimasukkan ke kuburan. Antum tahu ada orang-orang non muslim yang kuburannya megah-megah? Bahkan Anda dapatkan di YouTube orang-orang yang orang Islam juga ada. Ustadz, ini televisi kesayangan bapak saya, Ustadz ini motor kesayangan bapak saya, Ustadz ini ranjangnya kesayangan, dimasukkan ke kuburan, Pak. Seakan-akan di alam kubur itu dia akan dipakai kubur itu ranjangnya. Subhanallah, jangan disamakan. Ya, apalagi di antara keyakinan non muslim ada yang katanya dijual uang-uang palsu, dibakar, itu katanya untuk ngirim uang karena di kuburannya habis uangnya. Itu subhanallah, bagaimana orang dibodohi sama pedagang. Ya, itu pedagang biar laku uang palsunya, diiming-iming ini uang Bu kalau dibakar, diniatkan untuk penghuni kubur, sampai ibu ke kuburan uangnya. Emangnya di kuburan ada mall? Para jamaah, emangnya di kuburan ada KFC? Para hadirin, di kuburan gak butuh makan minum. Itu yang harus kita pahami. Kuburan adalah alam goib, harus dipahami itu. Dan saya sering ingatkan kepada diri saya dan antum semuanya, para jamaah, kalau kita membahas ilmu goib, tidak ada solusi mencari jawaban tentang ilmu goib kecuali dari Allah yang maha goib. Ustadz saja tidak tahu loh. Jangankan ustadz, pemimpinnya para ustadz, Nabi saja tidak tahu. Sampai Nabi mengatakan dan diabadikan dalam Al-Quran, lau kuntu a'lamul ghaib, apa kata Nabi? Seandainya aku tahu ilmu gaib, apa kata Nabi? Lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu ilmu gaib, aku akan perbanyak amal soleh. Wama masaniyasu, kata Nabi. Kalau betul aku tahu ilmu gaib, aku tidak akan tertimpa keburukan. Tapi karena Nabi tidak tahu ilmu gaib. Apa buktinya? Banyak. Nabi dilempari di Taif waktu dakwah berdarah-darah. Kalau tahu Nabi ilmu gaib, Nabi akan tahu, oh kalau saya ke Taif itu saya tahu ini akan dilempari, nggak akan jadi ke Mekah, ke Taif.
Kalau Nabi tahu ilmu gaib, ketika perang Uhud Nabi tidak akan jadi perang. Nanti saya akan dipukul itu ininya. Padahal Nabi pakai baju besi dua lapis. Kudanya kuda perang, pedangnya pedang perang, bukan kuda odong-odong. Ya, betul-betul kuda perang. Tapi Nabi subhanallah pelipisnya berdarah. Ya, kemudian giginya patah. Perang Uhud. Itu tahu. Nabi apa katakan? Seandainya aku tahu ilmu gaib, aku tidak akan tertimpa bahaya. Itu maknanya Nabi tidak tahu ilmu gaib. Jadi kalau ada orang sekarang tahu ilmu gaib, tahu alam kubur tanpa Al-Quran hadis, ini adalah nonsens. Kalla saufa ta'lamun, kata Allah. Benar-benar kalian akan mengetahui bagaimana kondisi alam kubur dari kebaikan dan keburukan. Dan Nabi sudah ingatkan para jamaah, al-qabru raudhatun min riyadil jannah wa hufarun min hufarin niran. Kata Nabi, kuburan itu ada dua kemungkinan, antara taman menjadi taman di antara taman-taman surga, dan itu yang kita harapkan, atau menjadi lubang menganga yang besar dari lubang-lubang api neraka. Itulah kondisi karakter kuburan. Walaupun ketika dicongkel Ustaz nggak ada lubangnya, kita katakan itu bukan alam kita. Dan sudah ditakdirkan oleh Allah, telinga kita dan telinga jin tidak sanggup mendengar siksa kubur. Kalau kita diberikan kemampuan, kata Nabi, kalau kita diberikan kemampuan untuk mendengar siksa kubur, saya yakin bapak-bapak tinggalnya akan di masjid 24 jam sampai meninggal, akan rajin ibadah. Tapi itulah hikmahnya, ya, kenapa kita tidak diperdengarkan siksa kubur, karena ini ujian keimanan. Percaya tidak sama berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Perhatikan berkaitan dengan alam kubur, Allah tegaskan dua kali. Karena banyak orang gak percaya siksa kubur, maka Allah tegaskan sekali-kali, kemudian sekali-kali tidak, benar-benar kalian akan tahu. Kenapa Allah ulang-ulang ini penegasan ini? Karena banyak orang meyakini bahwa setelah meninggal dunia sudah gak ada urusan lagi. Makanya banyak orang bermaksiat di Kendari, apalagi ini tanggal 25 Desember loh, hati-hati. 5 hari lagi 30 Desember, hati-hati, pergantian tahun baru. Itu program maksiat seluruh dunia kecuali yang dijaga oleh Allah. Antum ngerti itu? Kalau orang bermaksiat di program tiap tahun, harusnya bagi orang beriman takut, karena dia punya jadwal khusus bermaksiat. Dan maksiatnya itu di live-kan. Ada yang berduaan, ada yang rombongan, ada di mana-mana, menantang Allah. Ya, tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Ya, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, kata Allah, seandainya kalian tahu dengan ilmu yakin. Perhatikan di ayat setelahnya, ainal yakin, pandangan yang meyakinkan, diawali oleh Allah ilmu yang meyakinkan. Jadi ketika kita dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang nerakanya Allah, la tarawunnal jahim, benar-benar kalian wahai manusia akan melihat neraka jahim. Ingat neraka jahim, ya, neraka yang sangat berkobar-kobar, yang sudah kita dapatkan beritanya, panasnya api dunia 1/70 api neraka. Panasnya api yang Bapak gunakan untuk bakar ikan, untuk bakar sampah dan yang lainnya, panasnya api dunia yang paling panas 1/70 panas api neraka. Dan Allah kabarkan, la tarawunnal jahim, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim di hari kiamat, karena orang akan dilewati. Neraka tersebut akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk dilewati oleh manusia di hari kiamat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam. Ketika manusia di padang mahsyar, para jemaah, berkumpul semuanya dalam satu tempat itu, semua manusia berkumpul. Tidak ada jabatan, tidak ada bintang 7, bintang 3, tidak ada. Tidak ada gelar profesor, doktor, tidak ada gelar bapak haji, ibu haji, itu sudah tidak ada. Semuanya datang membawa kalimat hamba Allah. Gelar kita semuanya menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan ketika semua hamba berdiri
didatangkan neraka jahanam ketika itu. Jadi neraka jahanam, makhluk yang bernama neraka jahanam didatangkan kepada manusia oleh Allah, laha sab'una alfa zimam. Itu neraka ditarik, dimiliki ikatannya itu ada 70.000 tali. Setiap satu tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Siapa yang pernah melihat malaikat? Para nabi. Malaikat Jibril saja menjelma, kata Nabi, sampai Nabi berkeringat ketakutan. Malaikat Jibril saja, satu malaikat saja, kakinya di dasar di bumi, kepalanya di ufuk, di langit. Itu satu malaikat. Anda kalau pulang kajian, misalkan Anda pulang kajian tiba-tiba melihat makhluk segede itu di jalan, gimana kira-kira? Motor Anda kaget itu baru satu malaikat, para jemaah. Nanti di hari kiamat neraka jahanam itu ada 70.000 ikatannya, ditarik oleh malaikat. Satu ikatannya ada 70.000 malaikat, berarti satu ikatan dikali 70.000 kali 70.000. Berapa malaikat yang menggenggam satu neraka yang bernama neraka jahanam? Itu baru satu neraka. 7 kali 7 saya itu sudah berapa? 49 miliar ya. Itu bayangkan, triliun atau miliar? Miliar. Itu satu neraka. Ya, ngerinya itu neraka. Bagi orang yang beriman harus meyakini, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian Allah tegaskan, kemudian kalian benar-benar akan melihat dengan pandangan mata kalian. Nanti di hari kiamat Allah akan perlihatkan neraka. Kalau di dunia ini Allah kabarkan ilmal yakin, ilmunya dulu disampaikan oleh Allah tentang neraka. Hati-hati, ada neraka, sifatnya begini. Nanti di hari kiamat nerakanya didatangkan di hadapan manusia. Bagi orang beriman, takut tidak? Tetap takut. Dan takut dari neraka, para jamaah, takut dari neraka bentuk keimanan. Karena ada orang mengatakan, Ustaz, katanya itu jangan sampai musyrik, katanya nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak, Nabi saja takut dari neraka. Ya, takut dari neraka untuk menjadikan diri kita bertambah menghambakan diri kepada Allah. Itulah takut yang benar-benar. Apa cirinya kita takut dari neraka? Kita akan rajin sholat, kita akan segera bertaubat, kita akan terus mempersiapkan amal soleh kita. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ini membahas tentang neraka. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ketika di hari kiamat kita akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan di dunia. Apa saja yang kita nikmati, para jamaah? Coba bapak-bapak buka surat Ali Imran ayat 13, 14, 15. Itu mengabarkan tentang dzalika mataul hayatid dunya. Zuyyina linnas, dihiasi manusia itu senang apa? Hubbus syahawat minan nisa, itu harta dunia itu. Wa khairu mataiha mar'atun sholihah. Perhiasan dunia yang paling indah adalah mempunyai istri sholihah. Pak, bapak istrinya sholihah tidak? Itu yang di belakang kayaknya. Istri sholihah itu tidak cerewet. Ibu-ibu, istri sholihah, kata Nabi, kalau suaminya datang senyum, bukan bau jengkol, bau bawang, bau keringat. Nabi katakan kalau ada seorang wanita sholihah, idza nadhara ilaiha sarrathu, kalau ada suami melihat dirinya membahagiakannya. Ya, kemudian menjaga kehormatannya, tidak chatting sama lawan jenis berduaan mumpung suaminya lagi kerja. Itu wanita sholihah tidak begitu. Menjaga kehormatannya. Maka Nabi memberikan jaminan 8 pintu surga disiapkan untuk wanita sholihah. Man shaumat syahraha, yang menjaga saum Ramadan, shalla khamsaha, menjaga salat 5 waktu, atau zaujah, mentaati suaminya,
hafidhat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga kelaminnya, menjaga kemaluannya. Ini wanita solihah. Bapak Ibu, wahai para istri, perhatikan sholat Anda. Kalau sholatnya masih bolong-bolong, Anda belum solihah. Saum Ramadannya, ini sudah bulan apa? Rabiul Akhir, Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Ingat, sebentar lagi Ramadan. Anda masih ada hutang, tunaikan. Kata Nabi, siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktunya, saum Ramadannya, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka 8 pintu surga dibukakan untuk wanita solihah ini. Silahkan dari pintu mana Anda masuk. Ternyata mudah sebenarnya menjadi wanita solihah, cuma godaannya besar. Tapi ingat para jamaah, termasuk di akhir ayat ini Allah ingatkan kepada kita, semua harta yang kita kumpulkan semua akan ditanya. Harta halal akan dihisab, harta haram akan diadab. Gak ada amannya sebenarnya. Makanya kepada para hadirin yang pernah punya sejarah mencari harta yang haram, mungkin pernah menjadi praktek riba, pernah mencuri, pernah mengambil apa saja dengan konsep yang haram, sudah saatnya berlepas, memikirkan, mencatat, menghapus satu demi satu. Kalau ada misalkan pernah mencuri handphone, dulu handphone apa yang saya curi misalkan? Kayaknya dulu handphone yang saya curi Ustaz Sony Ericsson. Antum tahu dulu Sony Ericsson yang dilipat kecil, yang layarnya segitu? Iya itu Ustaz yang saya curi Ustaz. Nah itu pikirkan tuh berapa dulu harganya waktu untuk nyuri. Harganya itu kembalikan kepada pemiliknya. Masalahnya Ustaz, pemiliknya saya tahu jadi dia pasti marah. Sisipkan uang tersebut di amplop, tulis minta maaf, kemudian masukin ke rumahnya, tulis untuk si fulan. Ini adalah sebagai permohonan maaf saya, karena dulu saya pernah mencuri ininya. Itu saja. Nah, kalau bisa didatangkan lagi Sony Ericsson-nya lebih bagus, kembalikan lagi, gitu kan? Tapi kalau tidak ya, itu salah satu contoh. Termasuk kepada bapak-bapak yang waktu SMP ataupun ibu-ibu SMA ataupun lagi kuliah, beli gorengan 3 tapi bayarnya 2, berarti satunya ini mencuri. Termasuk di pasar-pasar kan orang ngopi itu sambil ngobrol, berapa tadi Pak gorengannya? 3 ji, padahal 30 atau berapa. Bisa saja ya. Orang kan tidak tahu itu sambil goreng kemudian sambil makan. Kopinya berapa gelas Pak tadi? Kayaknya cuma 1 gelas, padahal yang 1 gelas yang disebutkan, yang 2 gelasnya mungkin disembunyikan. Itu ingat Pak, semuanya akan ditanya, semuanya. Maka sebisa mungkin kita memperbanyak sedekah dalam rangka itu. Kenapa Ustaz saya harus rajin sedekah? Ya karena itu akan banyak sarana-sarana untuk menghapus dosa-dosa kita dengan bersedekah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saya ingin mengakhiri pembahasan kita dengan menyempurnakan bacaan tadi dari surat Al-Imran ayat 13-14 tadi ya. Manusia itu perhiasan dunianya apa? Wanita, minan nisa wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah, menumpuk-numpuk emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda yang diikat, ataupun kendaraan-kendaraan antum tuh yang di motornya, motor bebek punya bek itu tetap kendaraan antum ya, ataupun mobil mewah antum itu kendaraan antum, wal ad'am wal harth, binatang ternak, siapa yang punya sapi sampai 1 hektar, ataupun al-harth, ladang, kebun-kebun, mungkin kaplingan tanah. Kemudian Allah katakan semua hal ini dari wanita, anak, dan seterusnya tadi, dzalika mataul hayatid dunya, semuanya adalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, mau enggak aku kabarkan, kata Allah, yang lebih baik daripada itu semuanya. Lilladzina taqau inda rabbihim, di sisi Allah bagi orang bertakwa apa? Yang lebih baik daripada aset dunia tadi, jannat, ada surga. Jadi tolong kepada bapak-bapak yang sudah terlanjur menikah, karena saya yakin bapak-bapak ini sudah menikah ini, ya. Yang sudah menikah, jadikan pernikahan sarana mencari surga. Ya, sudah punya anak, jadikan sarana punya anak meraih surga. Jangan yang soleh anaknya saja. Ustaz, kalau anak saya masuk surga, apakah saya bisa masuk surga? Belum tentu.
Belum tentu. Nabi Ibrahim saja soleh, bapaknya para nabi, tapi tidak sanggup menarik ayahnya untuk masuk surga. Nabi Nuh alaihissalam soleh, seorang nabi, tidak bisa menarik siapa? Anaknya masuk surga. Nabi Lut kita tahu, Rasul, nabi, tidak sanggup menarik istrinya masuk surga. Nabi Muhammad SAW tidak sanggup menarik pamannya masuk surga. Itu orang-orang terbaik di hadapan Allah saja tidak sanggup, apalagi kita. Artinya mari bersama-sama, mumpung masih ada kesempatan. Ada istri, ada anak, ada emas, ada kendaraan, ada aset tanah dan harta, semuanya jadi bagian dari sarana meraih surga. Itu ya. Jadi kalimat di awal surat ini bermegah-megahan akan menghancurkan kita kalau tujuan kita cari harta hanya untuk dunia. Jadikan harta dunia menjadi sarana kebahagiaan di akhirat. Ini tujuan dari surat ini diturunkan kepada kita, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kepada para jamaah mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Suaranya bisa diulang pertanyaannya? Sudahkah kita mengambil perkataan seseorang ketika seseorang itu berbicara tentang perkara agama? Selama seseorang itu berkata baik, apa yang saya mengenali? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Perkataan seseorang dikatakan baik, timbangannya agama. Jadi kalau ada orang berkata baik tapi tidak menyebutkan dalilnya, kalau kita sudah tahu dalilnya maka itu kita katakan saya tahu itu baik karena saya tahu dalilnya. Bisa dipahami tidak? Artinya semua perkataan yang dipandang baik oleh seseorang yang belum disebutkan dalilnya jangan dulu dikatakan baik. Jangan dulu dikatakan baik. Karena ada di antara kita sering mengatakan ungkapan begini, Ustaz, saya mengerjakan ini tuh mengikuti kata hati. Emangnya kata hati baik? Para jamaah, tidak tentu. Hati kita itu apa? La qalbu ibni Adam, kata Nabi. Hati anak Adam baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu masya. Hati kita dibulak-balik oleh Allah di antara jari jemarinya Allah, terserah Allah. Jadi hati kita itu kadang hari ini iya, kadang besok tidak. Memang hati kita begitu. Karena hati bahasa Arabnya apa? Qalbun, sumyal qalbu qalban litaqallubihi li'annahu yataqallabu. Dinamakan hati itu qalbun, kalbu kalau bahasa Indonesianya, karena dia taqallab, bulak-balik. Bulak-balik itu tidak stabil gitu. Makanya tidak bisa kita hanya berpegangan kepada perkataan itu perkataan baik. Imam Abu Hanifah seorang apa? Tabi'in, muridnya para sahabat. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Anda kalau mengambil pendapat saya, kata beliau, jangan serta-merta diambil sampai Anda tahu dalil saya apa. Sampai Anda tahu dalil saya apa. Kalau Anda belum tahu dalil saya, maka usahakan jangan diambil. Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, perkataan saya benar, tapi mungkin ada salahnya. Perkataan saya salah, tapi mungkin ada benarnya. Teliti memang. Ya, makanya Imam Malik mengatakan tidak ada perkataan yang bisa diterima atau ditolak selain perkataan pemilik kuburan ini. Semuanya harus diterima. Perkataan-perkataan manusia kadang diterima, kadang ditolak, kecuali perkataan pemilik kuburan ini, kata Imam Malik sambil menunjuk kuburannya Nabi
Muhammad SAW. Kenapa? Karena perkataan Hasan Hussein, Ali bin Abi Thalib, para sahabat kadang benar kadang salah. Karena para sahabat tidak ada yang maksum. Para ustadz kita di Kendari nggak ada yang suci dari kesalahan. Antum kalau mau mencari kesalahan saya banyak. Antum kalau mau cari ustadz antum yang tidak ada salahnya, nggak ada. Detik ini tidak ada orang yang bersih dari kesalahan. Pasti semuanya ada salahnya. Makanya tolong kalau pengajian perbaiki niatnya. Jangan fanatisme kepada ustadz. Saya sudah idola banget sama ustadz, akhirnya semua perkataan ustadz diterima. Jangan. Karena pasti ada yang keliru. Pasti. Ya. Maka para ulama mengingatkan kepada kita, perkataan-perkataan kembalikan kepada perkataan Allah dalam Al-Quran atau perkataan Nabi dalam hadis. Makanya Nabi dalam riwayat Imam Malik mengatakan, taraktu fikum syai'aini ma itamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yang dengan dua perkara ini adalah kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Berpeganglah dengan perkataan-perkataan Allah dan berpeganglah dengan perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Tapi ingat, hadis nabinya yang sahih, jangan yang palsu. Ustadz ini hadis walaupun palsu, Ustadz ini hadis walaupun dhaif gitu. Tidak, kita usahakan cari yang sahih. Maka mengambil perkataan seseorang, kalau kita sudah tahu dalilnya maka kita terima. Nah, wallahu ta'ala alam bishawab. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan masalah ziarah kubur, Ustaz. Ziarah kubur. Apakah orang kalau kita berkunjung ke kuburannya, Ustaz, apakah si mayat itu dia mendengarkan langkah kita atau bagaimana, Ustaz? Walaupun dia sudah puluhan tahun di dalam kubur, apakah dia mendengarkan kita mendoakan dia atau bagaimana, Ustaz? Baik. Nah, bismillah, salatu wassalam ala rasulullah wa ba'd. Para jamaah, saya yakin di antara kita mungkin sebagian kita atau mungkin semuanya, kalau dipikir-pikir pasti ada keluarganya yang sudah berada di alam kubur, sudah meninggal. Kalau kita berziarah kubur, melangkahkan kaki kita ke kuburan, atau Anda sedang duduk di sini tiba-tiba teringat, ya Allah saya rindu sama umi saya, sama abi ana yang sudah meninggal, sama kakak ana dan seterusnya misalkan sudah meninggal. Antum mendoakan mereka, kebaikan doa antum mereka dapatkan, mereka rasakan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum melangkahkan kaki ke alam kubur, Ustaz, apakah mereka mendengar? Mendengar. Makanya Nabi menganjurkan kita kalau masuk kuburan, Pak, Ibu, ucapkan salam. Kalau masuk kuburan, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam keselamatan untuk kalian wahai penghuni kuburan ini. Minal muslimina, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang Islam dan orang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami dengan seizin Allah sebentar lagi akan menyusul. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian kebaikan. Ya, jadi kalimat salam ini didengar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah melewati kuburan orang-orang kafir setelah perang Uhud. Itu kan mereka dikuburkan sama para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan janji-janji Allah tentang nerakanya Allah untuk kalian? Umar mengatakan, ya Rasul, apakah mereka mendengar? Iya, mereka mendengar, tapi mereka tidak sanggup untuk menjawab. Mereka bisa mendengar, bisa, tapi mereka tidak sanggup untuk menjawabnya. Maka berikan kebaikan-kebaikan kepada keluarga kita ketika kita berziarah kubur. Dan penting juga anak ingatkan berkaitan dengan berziarah kubur, tujuan kita berziarah kubur kata Nabi, fa innahu tudzakirukumul akhirah,
berziarah kubur untuk mengingatkan kita tentang negeri akhirat. Yang kedua apa? Pentingnya berziarah kubur untuk memberi manfaat kepada penghuni kubur, bukan meminta manfaat dari penghuni kubur, bukan meminta pertolongan kepada penghuni, tapi penghuni kubur sedang menanti doa-doa terbaik kita. Ya, jadi kepada Anda para peziarah, jangan meminta, jangan berdoa kepada penghuni kubur, itu syirik besar. Itu bisa menggugurkan keislaman kita. Jadi kita berziarah kubur, mendoakan penghuni kubur, dan itu akan dirasakan kebaikannya oleh mereka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin cukup para jamaah. Cukup ya, karena sudah 7:30. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.